tentang hadis yang di situ menyimpan hikayat atau cerita tentang pengalaman dan ilmu yang begitu luar biasa yang dialami oleh para ulama, dan juga kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh mereka para ulama yang berhubungan tentang mencari rezeki, membuka rezeki kita dengan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari, di hari yang ke-27, semalam malam ke-27, mudah-mudahan sebagaimana rumus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qadar, bahwasanya Lailatul Qadar lebih banyak para ulama mengatakan jatuhnya pada malam 27 karena Lailatul Qadar jumlah hurufnya berjumlah 9. Huruf Lailatul Qadar ada 9, kemudian diulang kalimat Lailatul Qadar 3 kali, 9 kali 3 27. Iya. Ya, kalau nggak percaya rumus ini lihat di Tafsir Munir ya. Kemudian rumus yang kedua katanya dari mana malam 27 itu dirumuskan juga oleh para ulama karena kalimat hiya, jumlah kalimat di dalam surah Al-Qadar ada 30 kalimat. Adapun kalimat hiya, dia jatuh pada kalimat yang ke-27. Ya. Kalau nggak percaya hitung, cuman ribet dah. Ya. Ini percaya aja udah. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi bukan berarti malam 27 puncaknya semalam, bisa jadi ntar malam juga jadi ya, atau malam besok ya. Kalau dibilang malam 27 ntar pada bubar besok lah ya, yang ramai mall ya, malam 28 mall, 29 mall ya, enggak, dia bisa jadi kata Nabi juga dalam hadis lainnya fi akhir lailatin, di malam terakhir bisa juga. Nah, insyaallah yang terpenting ini juga bagian hadirnya kita pengajian ini yang kita keliling di Jagakarsa merupakan bagian daripada menjaga Ramadan kita ya. Kita ikutin Ramadan dengan pengajian, insyaallah mudah-mudahan selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang benar, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman kita, ditambahkan iman dan Islam kita, terus kita bisa beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'idhul Usuriyah, masih membahas tentang hadis yang di situ menyimpan hikayat atau cerita tentang pengalaman dan ilmu yang begitu luar biasa yang dialami oleh para ulama, dan juga kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh mereka para ulama yang berhubungan tentang mencari rezeki, membuka rezeki kita dengan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita mendengar cerita dalam kitab ini, yaitu tentang seekor burung ya, yang tidak pernah dilupakan oleh Allah sedikit pun rezekinya. Itu burung binatang ya, kecil, rizkinya nggak pernah lewat. Kalau memang sudah rizkinya Allah berikan, kemanapun dia pergi maka dia mendapatkan rizkinya. Ada rizkinya, nggak mesti harus di kampungnya aja. Nih kayak Ustadz Endra, rizkinya nggak di kampung aja dia ya, dia keluar negeri kadang tuh, ke Jepang, ke Perancis insyaallah ya. Dan kalau pergi jauh-jauh jangan lupa sama gurunya, apaan kayak beliin kenang-kenangan gitu, oleh-oleh. Nah selanjutnya wa fi hikayah, cerita kedua tentang pembuka rizki dalam hidup kita
Ini kita Ramadan beribadah sekaligus menanamkan akidah, ya. Karena kita ini semua pemburu rezeki, pencari rezeki yang halal. Karena memang diperintahkan. Jadi orang mencari rezeki itu kerja bukan hubud dunya. Karena kata Nabi, talabul halal wajib. Mencari rezeki yang halal itu wajib. Emang harus. Bukan cinta dunia. Lu kerja mulu, katanya. Demen banget dunia, enggak. Emang disuruh sama Allah. Kita berusaha mencari rezeki, apa saja kita, pokoknya kerja dah, mencari rezeki yang halal. Itu merupakan satu kewajiban, ya, apalagi sebagai kepala rumah tangga, yang di situ kita banyak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wa fi hikayah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yawman min al-ayyam kharaja ila as-saydi fa nazala manzilan wa basata as-sufrata liya'kul at-ta'am fa bainama huwa kadhalik jaa'a ghurabun wa akhadha min as-sufrati khubzan biminqarihi wa tara fil hawa fata'ajjaba Ibrahim min dhalika wa rakiba farsah wa dhahaba ila khalfi at-tayr hatta sa'ida al-ghurabu ila al-jabal wa ghaba an ayni Ibrahim ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akan mendengar kisah daripada seorang ulama besar. Seorang ulama besar, tokoh sufi terkenal. Dia hidup zamannya begitu jauh, ya. Hidup atau lahir pada tahun 80 Hijriah. Ini termasuk sesepuh daripada tokoh sufi, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Ibrahim bin Adham. Wa kana sababu taubatihi. Berarti kalau kita lihat kalimatnya, dulu dia bukan orang yang lempeng dari awal, yang tadinya berglamor dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah kasih taubat dia, sehingga sibuk dengan urusan ibadah, akhirat, bahkan tidak tanggung-tanggung dia. Ini ke Ibrahim bin Adham dari keturunan kaisar dia. Ya. Tahu sendiri kalau kaisar tuh raja, ya, yang bajunya aja nggak ada yang murah. Ya. Ini nggak main cepet tiga. Ya. Lagi yang diobral pinggiran tuh lepis ya, gitu. Nggak main dia. Tapi nanti begitu beliau taubat, ditinggalkan semuanya. Semuanya, bahkan baju yang dipakai yang paling sederhana. Nah, ini subhanallah. Apa katanya? Wa kana sababu taubatihi. Adapun sebab taubatnya Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Sebab taubatnya beliau. Ya, berarti kan sebelumnya beliau orang yang mungkin lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kasih hidayah, ya, sehingga benar-benar di dalam ibadahnya. Annahu kana yawman minal ayyam kharaja ila as-saydi. Satu hari Ibrahim bin Adham ini keluar dari rumahnya ila as-saydi untuk berburu. Buru ikan namanya apa? Mancing. Tapi nggak disebutin buru ikan atau ini berburu. Nah, ini berburu biasanya apaan? Burung, ya, berburu rusa, ya, sesuatu yang dihalalkan, ya. Bukan babi, iya, dilarang mudik katanya, lu makan babi aja dah katanya, bipang, apa namanya, babi panggang. Ini Ibrahim bin Adham satu hari dia keluar untuk berburu, fanazala manzilan. Namanya berburu kan persiapan dibawa, ya, senapan, kemudian juga perbekalan makanan, diantaranya roti di situ isinya.
Wa basata sufrah, nah, sedang beristirahat digelar dah tuh tikar. Wa basata sufrah, dan makanan-makanan. Beliau memakan liya'kulat ta'am. Fabainama huwa kadzalik jaa'a ghurab. Tuh roti dah dibuka ya, mau dicaplok ke mulutnya, tiba-tiba datang seekor burung gagak. Tuh roti dah mau dicaplok, disamber sama burung gagak, diambil dengan pakai cakarnya. Wa akhadha minas sufrati khubzan, dan ya, itu burung gagak mengambil roti yang sudah mau disantap oleh Syekh Ibrahim, diambil dengan menggunakan cakarnya, wa tara fil hawa. Habis itu dia pergi aja udah. Kira-kira gimana itu kita? Dia lagi makan makanan enak banget nih. Ya, yang kita doyan. Pak Ansat Amir doyannya apa? Ya, makanan yang kita suka, tahu-tahu ada burung gagak, diambil terbang aja. Fata'ajjaba Ibrahim, dalam hatinya Syekh Ibrahim, semenjak kapan ini burung gagak makan roti? Ya kan, burung gagak makanannya kan apaan? Bangkai dia, ya, yang daging tapi yang udah busuk, ya. Ajib nih katanya, fata'ajjaba Ibrahim min dzalik, maka terheran-heranlah Syekh Ibrahim dengan peristiwa kejadian tadi. Wa raqiba farsah, nggak pakai lama beliau naikin kudanya, dia susul tuh burung, diikutin tuh burung. Wa dhahaba ila khalfit thair, kemana burung nih? Dia mau bawa tuh roti, ya. Hatta sa'ida al-ghurabu ila al-jabal, terus nggak terasa ada gunung, ya. Gagak lewatin gunung juga, naik juga tuh, ya. Wa ghaba an aini Ibrahim, rupanya ketinggalan nih Syekh Ibrahim, kehilangan tuh, burung udah nggak kelihatan lagi. Begitu habis naikin tebing, ya, melewati sebuah gunung, burung nggak kelihatan lagi. Kemana nih burung? Beliau lihat ke bawah. Katanya burung itu nukik, tau nukik? Dari atas turun bawah, nggak kelihatan kemana, nukik dia. Turun di bawah gunung itu. Fasa'ida Ibrahim aidan al-jabal li talabil ghurab. Fara'a min ba'idin dzalikal ghurab. Nggak taunya burung bukan lagi di atas, dia lagi di bawah. Ngapain tuh? Dari jauh dilihat sama Syekh Ibrahim, ini burung gagak. Falamma dana Ibrahim tara al-ghurab. Begitu Syekh Ibrahim paranin, dideketin tuh burung, dipegi terbang. Pergi nih burung, nggak taunya di balik burung tadi itu ada seseorang yang sedang terikat. Fara'a Ibrahim rajulan mashdudan bil habli muttaji'an ala qafah. Rupanya tadi burung itu deketin orang yang lagi telentang tapi dalam keadaan terikat. Tangannya diikat, telentang dia. Lalu apa katanya? Falamma ra'a Ibrahim dzalika ar-rajul ala hadhihi al-halah nazala an farasih wa halla shadadahu wa sa'ala an halihi wa qissatihi. Nah, dilihat orang lagi tersiksa, kita bantuin nggak? Dibantuin. Syekh Ibrahim paranin, ya, dibukain ikatan talinya, disuruh duduk dah. Lalu ditanya, ya, Syekh Ibrahim nanya kepada orang ini tentang keadaannya kok bisa begini, wa qissatihi, dan ceritanya gimana? Itu burung tadi gimana jadi ceritanya dengan kejadian yang dialami ini? Apa kata orang laki ini? Faqala ar-rajul inni kuntu tajiran fa akhadhani qutta'ut tariq. Kata orang laki ini, aku ini dulu adalah seorang pedagang yang kaya, lagi berjalan ke hutan, fa akhadhani qutta'ut tariq. Ketika aku sedang berdagang, berjalan, membawa dagangan dan hartanya, maka dibegal. Fa akhadhani qutta'ut tariq. Maka aku dibegal oleh para perampok.
Wa akhadhu ma kana ma'i minal mal, dan mereka ambil tuh apa yang aku bawa semuanya. Wa qataluni, bahkan mereka berkeinginan membunuhku katanya. Tapi enggak jadi mereka membunuh aku. Wa syadduni, aku diikat aja nih katanya, diikatin. Wa tarahuni, diikat lalu aku dilemparkan atau ditaruh fi hadzal maudhi', di tempat ini. Enggak dibunuh. Alhamdulillah, biar kata diikat ya rendah. Tuh lihat, nikmat yang luar biasa, masih disyukurin juga. Daripada dibunuh ya rendah, diikat aja dah. Diikat ditaruh tempat ini nih katanya. Wasara, kemudian apa ceritanya lagi? Dan wasara li sab'ata ayyam kulla yaumin yaji'ul ghurab bil khubzi. Lihat, Allah tidak merem. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lalai, juga tidak pernah tidur. Artinya apa? Kalau memang sudah bagian rezekinya, ini orang lagi keadaan gimana aja, tetap makan dia selama dia masih hidup. Maka kata kata orang laki ini, dan jadilah diri saya selama 7 hari. Nah, jadi udah 7 hari itu dia, udah seminggu. Setiap hari datang seekor burung gagak bil khubzi, dengan membawa roti. Jadi roti di mana aja orang lagi mau makan, mau caplok, comot-comotin namanya burung gagak. Termasuk Syekh Ibrahim kena juga bagiannya tadi itu. Jadi selama 7 hari burung gagak datang kepadaku membawakan roti. Subhanallah. Bukan apa tadi? Bukan bipang, ya. Tapi roti, karena itu yang halal. Kalau bipang itu haram, ya, karena babi jelas, ya. Wa yajlisu ala sadri. Gimana tuh burung kasih makannya? Karena aku lagi telentang, maka dia naik ke atas dadaku. Wa yaksirul khubza biminqarihi. Dia dikopek-kopek, tahu kopek? Orang Betawi kopek. Dicakar-cakarin tuh, ya, karena dia nggak bisa, tangannya nggak kayak kita, di burung dicakar-cakarin tuh roti, ancur-ancuran dimasukin ke dalam mulutku, ya, dia tinggal nganga aja deh tuh. Wa yaksirul khubza biminqarihi, diancurin tuh, dipecah-pecah itu roti, ya, dengan cakarnya. Wa yada'uhu fi fami, kemudian dia letakkan itu roti yang sudah dia kopek-kopek itu ke dalam mulutku, dimasukin ke dalam mulutku. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fi tilkal ayyam. Apa kata beliau nih, orang laki ini, dan Allah tidak pernah meninggalkanku sehari pun dari 7 hari ini dalam keadaan lapar. Jadi kita jangan takut kagak makan. Selama masih hidup ada makanan kita, ada rezeki kita, ya. Memang, tapi persaingan hidup itu ketat, ya. Pedagang saingannya pedagang juga kan gitu, ya. Ustadz saingannya bisa juga. Ini Ustadz full tank deh, bulan Ramadan kita ngajar mulu begitu gitu. Ya tenang aja, jangan takut. Kalau udah rezekinya, waktunya mah, ya, tujuan kita pengajian ini syiar, ya. Yang tua jangan takut nggak dipakai, yang muda jangan takut nggak dipakai, semuanya tujuannya lillahi ta'ala. Kita menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mensyiarkan agama, ya, kemudian menjaga kampung. Ya ada yang pasti begitu gitu. Pasti ada yang ngomong gitu. Semua persaingan. Jadi artinya urusan rezeki, ya. Tukang ojek saingannya tukang ojek, semuanya. Nah, makanya nggak perlu persaingan itu. Kenapa? Semua sudah ada bagian rezekinya. Wa yajlisu alanya. Jadi ini katanya, jangankan kita orang yang ibadah, beriman, burung aja kemarin rezekinya dikasih. Ini orang kaya pun, pedagang juga dikasih, bahkan dalam keadaan terikat masih tetap mendapatkan rezekinya. Kalau kita pikir siapa yang bawain, anaknya nggak ada yang tahu. Burung, subhanallah, kekuasaan Allah. Allah kasih petunjuk itu burung,
ya, supaya bisa mengantarkan makanan kepada orang yang memang dia harus menerima rezekinya. Jadi taruh siapa aja bisa datang. Bang saya pulang sore-sore, begitu mau maghrib, di pintu pagar ada cantelan 2. Saya nggak tahu siapa yang nyantelin apaan tuh. Isinya kue lupis sama bubur sumsum, pas banget buat buka puasa. Nggak ada yang tahu bahwa itu burung apa-apaan gitu. Itu nggak tahu ya. Subhanallah ya. Nah, ini jadi yang kita kerjain ibadah aja, husnuzan sama manusia, husnuzan sama orang, husnuzan sama Allah, baik sangka sama Allah, itu yang penting. Ini Ramadan, insya Allah dengan kita kuatkan keyakinan kita dalam urusan mencari rezeki, karena kita semua tadi mencari rezeki semua, buat diri kita, buat anak kita, buat istri kita, dan semua orang jadi tanggung jawab kita. Nah, ketika mencari rezeki itulah kita cari yang halal, kemudian hindarkan persaingan, jangan takut ketinggalan, jangan takut nggak dapet, jangan takut kagak makan, karena semuanya pasti. Ya, yang penting kita lihat kita masih hidup. Nah, selama kita masih hidup, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Selama kita masih hidup, ditanggung kita rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum kemarin saya sampaikan. Adapun talibul ilmi, orang yang mencari rezeki, ngaji kemana aja, kata Nabi apa? Hadis tuh, innallaha yatakaffalu li talibil ilmi takaffulan khasan. Sesungguhnya Allah menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, orang yang sering ngaji kemana aja, kan namanya talibul ilmi, penuntut ilmu. Allah tanggung, Allah jamin rezekinya secara khusus lagi. Secara umum kita dapat, secara khusus VIP. Yakin. Pertama yakin dulu itu. Kalau kurang yakin, ya udah kendor. Lagi makin kemari dah. Ngaji makin kemari, kalau orang nggak kuat-kuat banget, hujan jam 3 dilihatin aja tuh hujan. Awet nih, ini kayak sepi nih pengajian gitu. Setan tuh keluar tuh, setan tuh, kayak sepi nih pengajian. Lu doang yang nggak datang, bilang. Ya. Berhenti tuh, ya. Jam berapa berhenti? Jam 4. Subhanallah. Tapi seandainya hujan itu hujan yang membawa rahmat, hujan memberikan semangat, ya. Ingat dalam perang Badar malam Jumat Allah kasih hujan tuh umat Islam sehingga lebih semangat dan berdoa. Bisa jadi semalam itu bagian daripada Lailatul Qadar. Nah, kita sholat subuhnya, kita jaga berjamaah, kemudian kita lanjutkan ya dengan kajian ini, insya Allah bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Faraqiba Ibrahim farasah wa ardafahu. Maka setelah dengar cerita daripada orang laki ini, Syekh Ibrahim naik kudanya ya, lalu dianterin pulang tuh. Yang tadi diikat, nanti di mana rumahnya, pulangin dah, dianterin. Lalu apa katanya? Wataba Ibrahim bin Adham wa raja'a ila Allah Ta'ala wa naza'a thiyabahu al-fakhirah wa labisa as-suf. Dengan kejadian itu apa katanya? Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang itu, pada manusia dengan berbagai macam cara. Ada yang dikasih hidayah karena ngelihat tulisan Al-Quran diinjak-injak lalu diangkat sama dia karena dia menghormati tulisan Al-Quran di situ. Itu yang namanya Bishr Al-Hafi. Allah kasih hidayah dengan sebab itu. Ibrahim bin Adham Allah kasih hidayah dengan kejadian tadi. Berpikir beliau, kalau urusan rezeki semuanya udah ada yang menentukan, maka apa katanya? Wataba Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Adham kembali kepada Allah, bertaubat ya, benar-benar di dalam taubatnya yang disebut dengan taubatan nasuha. Wa raja'a ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Yang tadinya beliau sibuk dengan urusan dunia, gemerlapnya dunia, tapi beliau apa lanjutnya katanya? Wa naza'a thiyabahul fakhirah, beliau tinggalkan, beliau copot tuh pakaian kebanggaannya karena keturunan kaisar ya, bajunya semua kekayaannya beliau tinggalkan. Wala bisa suf, yang tadinya pakainya sutra yang lembut-lembut ya,
orang kaya. Beliau tinggalkan semua. Beliau cuma pakai baju dari bulu domba, kan kasar itu. Ya. Wa a'taqa abidah. Beliau punya budak banyak, beliau bebasin semua. Tuh. Supaya nggak ada ikatan lagi nih dalam hatinya urusan dunia. Ya Allah tuh. Nggak mikirin, ya. Dibebasin semua budak-budaknya. Wa awqafa iqarah wa amlakah. Lalu beliau apa? Beliau wakafkan harta-harta yang tidak bergerak. Orang kaya, apa tuh? Rumahnya, tanahnya, pekarangannya, bangunannya. Oh, ini kalau kita hidup di zaman Syekh Ibrahim nih, kita hidup di zaman Syekh Ibrahim, kita uber nih kekayaan nih. Gue mau dapet nih tanahnya Syekh Ibrahim. Diwakafin tuh beliau, ya. Nggak dikit karena orang kaya. Beliau wakafkan semua harta yang tidak bergeraknya, ya. Dan juga harta-harta yang beliau miliki. Tinggalin semua dah, ya. Pakaiannya, sampai pakaian yang nempel beliau copotin tuh, pakaian-pakaian yang bagusnya. Beliau pakai sekedar menutup aurat aja. Wa akhadha biyadihi 'asa. Setelah itulah seterusnya sampai meninggal beliau berjalan menuju Mekah, ya, untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, cuma pakai tongkat, jalan kaki. Padahal dia punya kuda. Kuda kaisar nggak ada yang kecil, kuda-kuda perang semua itu, kuda-kuda yang gagah semua. Wa akhadha biyadihi 'asa wa tawajjaha ila Makkah. Beliau berjalan menuju Mekah, ya, dari Iran. Itu Iran beliau tinggal, Balkh, ya. Jalan Iran, dari Iran ke Mekah. Beliau nggak pikirin berapa kilonya dah, yang penting jalan aja dulu. Seandainya meninggal orang mau ke Mekah, syahid udah, mati fi sabilillah. Nah, tapi beliau sampai ke Mekah, ya. Wa tawajjaha ila Makkah bila zadin. Beliau menuju Mekah untuk menuju Allah, ke Baitullah, dengan tanpa membawa bekal. Lihatin tuh, nggak ada yang dibawa, tongkat doang. Wala rahilah, dan juga nggak pakai kendaraan tadi, jalan kaki, orang pakai tongkat. Masa ada naik kuda pakai tongkat, ya. Itu maknanya, beliau pakai tongkat, jalan kaki, nggak ada yang dibawa, ya. Sama kayak kita, kalau pergi nggak ada yang kita bawa, cuman kartu banyak. Nah, itu sama juga bawa namanya, ya. Subhanallah, beliau tinggalin semua itu, ya. Bila zadin wala rahilah, ya, tanpa bekal. Kata orang Jawa, sangu, ya. Tanpa bawa sangu, bekal dan kendaraan, beliau jalan kaki. Gimana kok bisa? Wa tawakkala 'ala Allah. Tuh. Masa saya kagak makan di jalanan gitu. Orang yang tadi diikat aja dapat makanan masih. Makanya berani tuh beliau meninggalkan itu semua. Kira-kira ini belum makom kita ini, belum, ya. Motor lo ambillah, motor gue dah, ya. Mobil lo ambil dah. Ini kelasnya lain, ya. Minimal dari cerita ini kita memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Urusan rezeki yang udah punya kita syukurin, kita jaga, lalu kita jangan bakhil, jangan pelit, keluarin. Itu bukan cari rezeki disimpan, itu dia Qarun, ya. Oh, saya dari awal nih nol, kata Qarun. Inti datang tahu-tahu minta, inti datang tahu-tahu lelang-lelang aja begitu. Cuma lelang sekarang, ya. Iya, nggak mau nyumbang, diam aja udah, jangan pakai ngomong gitu. Hati-hati, tapi ketika harta itu ngendap, maka ada syariat zakat, ada syariat sedekah, ada infak untuk membersihkan harta kita. Ketika harta itu tersimpan, di dalamnya ada kotoran, maka pasti kotoran itu mau nggak mau akan keluar dia. Kalau nggak dikeluarin, diinfakkan dengan sedekah ataupun zakat, maka dia akan keluar sendiri. Keluar sendiri gimana? Hilang, ludas, macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Musibah-musibah terjadi bagi orang yang menahan hartanya. Tapi alhamdulillah, ya, kita bangga, ya, saya bangga dengan para jamaah semuanya dari Jagakarsa ini, luar biasa. Ketika banyak penggalangan apa aja, nggak pernah habis duitnya. Alhamdulillah, ini satu nikmat, Pak. Ada satu kampung orang lelang kagak ada duitnya. Oh, malu-maluin doang kan gitu. Tapi di sini alhamdulillah. Maknanya apa? Karena semuanya ingin mengamalkan ilmunya. Berapa keda? 100, 200, 300, gopek, cepek. Nah, yang penting mau
keluarin. Sebab apa kata Nabi? Yang kau keluarkan sedikit lebih baik daripada kau tidak mengeluarkan sama sekali. Itu hadis kata Nabi. Kau keluarkan sedikit itu lebih baik daripada kau nggak keluarin sama sekali. Jelas tuh ya. Ini karena semuanya berhubungan dengan keyakinan kita urusan rezeki. Ya, kita jangan takut ketika kita infakin, sedekahin, zakatin, keluarin, rezeki kita bakal habis. Enggak. Ya saya sampaikan kemarin, ketika diperintahkan zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitr, maka itu bukan menghabiskan harta kita. Zakat mengembangkan harta. Ingat, zakat menambahkan dan memberikan keberkahan. Infak sedekah begitu juga. Kemudian apa? Membersihkan dari dosa-dosa kita. Kemudian apa lagi? Membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita. Nih, khususnya ketika Ramadan. Ya, ketika Ramadan kita bayar zakat fitrah. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Zakatul fitri tuhrun lis-shaimi minar rafath. Zakat fitrah itu membersihkan dosanya orang yang puasa Ramadan dari dosa apa? Minar rafath, dari dosa yang berhubungan dengan wanita. Ngeliat, ngomongin terlalu berlebihan, bukan dalam batasan ilmu ataupun menghayal macam-macam. Itu dengan zakat fitrah tuh kata Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafath. Kok Nabi tahu? Oh ya, tahu. Karena kita puasa pasti ada aja yang dilihat. Hubungannya dengan wanita macam-macam, ya. Nah, maka keluarkan zakat fitrah itu diantaranya membersihkan dosa-dosa kita. Insya Allah puasa kita sempurna dengan kita bayarkan zakat fitrah. Karena juga kata Nabi dalam hadis, ketika orang itu mampu lalu saatnya datang bayar zakat fitrah, dia tidak mengeluarkan, maka puasanya masih mu'allaqun ma bainas sama' wal ard, tergantung antara langit sama bumi, ngambang. Itu puasa belum naik kepada Allah, belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena zakatnya belum dikeluarkan. Tapi begitu kita keluarin, udah kita lulusin tuh puasa kita ini. Ya, bersedekah juga luar biasa, banyak fadilahnya, diantaranya daf'ul bala, menolak bala. As-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu menutup, menghalangi 70 macam bala. Hadis lain, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. As-sadaqatu sir, khususnya sedekah rahasia, ya, itu bisa meredam amarah kemurkaan Allah. Subhanallah, ya. Nih, jadi tawakal katanya. Beliau tinggalin tuh semua hartanya, kendaraannya. Lalu apa hati beliau? Wa tawakkala 'ala Allah. Beliau bertawakal kepada Allah, walam yahtam 'ala zat walam yabqa ja'ian. Dan benar. Apa benarnya? Beliau nggak mikirin tuh bekal, dan walam yabqa ja'ian, tidak pernah beliau merasakan kelaparan. Subhanallah, ya. Jadi jangan takut lapar, jangan takut nggak makan, jangan takut kehabisan. Justru berkah, ya. Orang ketika berinfak, bersedekah, itu barokahnya tadi bertambah. Hatta wasala ilal Ka'bah, sampailah beliau Syekh Ibrahim bin Adham di hadapan Ka'bah Baitullah. Oh, Pak, begitu kita sampai masuk Masjidil Haram, apalagi yang belum pernah, yang udah pernah aja nangis mulu, apalagi yang belum pernah. Begitu ngelihat sampai di hadapannya, gede banget tuh Baitullah, rumahnya Allah. Itu yang pondasinya dibuat oleh para malaikat. Itu Baitullah, pondasinya, pembangunan pertamanya itu dibuat oleh malaikat, ya. Semua pondasinya menentukan Allah. Kemudian pembangunan setelah banjir bandang pada zaman Nabi Nuh, kan diangkat tuh Ka'bah, ya. Setelahnya Adam, Idris, Nuh, Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim diutus untuk supaya bangun lagi tuh Ka'bah, tapi pondasinya udah ada, tinggal bangun doang. Subhanallah, ya. Yang memandang Ka'bah itu kata Nabi merupakan ibadah. Mandang aja udah, mandang aja itu diantaranya. Subhanallah. Ada yang nggak sampai ke Ka'bah, nggak bisa mandang, dipandang aja fotonya udah. Iya.
ya, keinginan dia kuat untuk bisa sampai ke Baitullah. Nah, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Baitullah dan bisa kembali dibuka lagi nih, ya. Ini macam-macam aja udah, ya. Udah mau kelar ada aja lagi gitu, ya. Ya, emang semuanya penyakit sebutin aja, pilek besok kalian, ya, apa lagi, bengek sebutin lagi, akan ada virus bengek, bilang aja begitu lagi, ya. Penyakit ada aja sampai kiamat udah, ya. Ya Allah. Kan kadang efeknya buat Islam dan umat Islam itu yang bahayanya, jadi dan diantaranya tadi ziarah kita. Tapi insya Allah, ya, yang penting hati kita terkait dengan Ka'bah. Bagaimana caranya? Itu dengan sholat kita menghadap Ka'bah Baitullah. Wa syakarallaha ta'ala. Nih baru jam berapa ini? Jam 5? Berapa? Wah, itu tadi. Nanti kita ganti. Oh, iya. Saya kayak belum ngajar nih, biasanya kalau jam segini belum mulai nih. Tadi ngomong apaan berarti ya? 5.50. Ya. Jam 6 kurang 10. Ya, 5 menit lagi dah, ya. Kelambatan itu. Ingat nih, apa yang beliau ajarin? Bertawakal, bersyukur kepada Allah. Bertawakal, bersyukur kepada Allah. Bersyukur tadi caranya berinfak, ya. Qala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, ingat Pak, mantepin tuh tawakal, haqqa tawakkulih, ya. Siapa yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Nah, maka apa kata Allah? Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah, dialah Allah yang memberikan kecukupannya. Kenapa? Karena senderannya sama Allah. Tuh, tawakal itu bersandar maknanya. Senderannya sama Allah, tenang udah. Tapi senderannya sama orang kaya, senderannya sama manusia. Manusia itu ada batasnya. Jangan kita makanya jaga harga diri kita, jangan gampang-gampang minta. Ya, jaga harga diri kita. Kenapa? Karena itu nggak boleh gampang meminta itu. Jaga harga diri kita. Mintanya kita sama Allah aja dah. Nah, ntar Allah yang nunjukin perantaranya si fulan. Allah kasih nih lewat si fulan, si fulan, si fulan. Tapi tetap senderannya sama siapa? Allah. Ini beliau ngajarin, ya. Fahuwa hasbuh. Tuh kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Allah Maha mencukupi. Allahul kafi rabbunal. Itu kan baca gitu. Allahul kafi. Allah al-kafi, zat yang Maha mencukupi. Sebut lagi, Rabbunal kafi, Tuhan kami Allah yang Maha mencukupi, dan seterusnya. Nah, ini ingetin tuh. Makanya itu orang yang diantara baca itu, ya Allah berikan kekuatan tawakalnya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Ya, kita senderan sama Allah, dilihat sama Allah. Ini senderan mulu nih dulu sama saya gitu. Nah, diperhatiin maknanya. Karena dekat kita, kalau nyender kan dekat namanya. Senderan nempel mulu, mepet, pasti kan dilihat, ya. Nah, dilihat sama Allah. Nah, kenapa senderannya sama? Tapi kalau nyendernya bukan sama Allah, jauh sama Allah, sama orang aja nempel. Lagi bis gusuran. Nah, gua deketin dan mate duitan nih. Tempel terus. Duitnya habis gue tinggal aja udah gitu. Ya Allah. Enggak, hidup kita enggak kayak begitu. Orang beriman ya menyandarkan diri kita kepada Allah. Kenapa kata Allah? Ingat, fa huwa hasbuh, maka dialah Allah yang mencukupinya. Ini beda. Kalau manusia mencukupi pakai takaran, lu segini aja dulu dah. Gue lagi banyak kebutuhan. Tapi kalau Allah enggak butuh dunia. Allah yang punya dunia, kasih dunia bihadzafiriha, kata Nabi dalam hadis. Dunia ama isi-isinya, kalau Allah udah mau kasih kita. Subhanallah. Sungguhnya Allah menyampaikan urusannya kepada yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu dengan kadar dan ketentuannya. Jadi semuanya udah ada ketentuannya. Insyaallah, mudah-mudahan yang terpenting beramal soleh, berbuat baik, bersedekah, berinfak berapa aja. Jangan kagak sama sekali. Tadi kata Nabi, kau berikan sedikit karena kemampuanmu segitu lebih baik daripada kagak sama sekali. Insyaallah itu bagian daripada
semangat dan ilmu buat sedekah kita. Oh iya, tiap ada orang ngajak sedekah, berapa kita, yang penting kita mengeluarkan harta kita, jangan kagak sama sekali. Nah, itu berkahnya di situ. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup ya. Nah, insyaallah besok Senin subuh ya masih mengaji ya di Masjid Al-Hikmah. Subuh besok masih ngaji. Tadi ingat, ini dalam rangka menjaga Ramadan kita ya. Kemudian sore, Senin sorenya kita mengadakan khatmul Quran. Nah, itu yang penting banget juga, yang sering saya sampaikan. Majelis khatmul Quran dihadiri oleh 4.000, wa fi riwayat 7.000 malaikatnya Allah. Apalagi kalau khatam Quran itu di bulan Ramadan, pahalanya berdobel. Sekali kita khatam Quran, seakan-akan kita mendapatkan pahala berkali-kali kita menghatamkan Al-Quran. Apalagi di rumah yang memang bacaan kita belum hatam nih. Udah hatam belum, Pak? Iya, mungkin ada yang udah hatam ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang belum. Nah, maka datanglah insyaallah hadir majelis khatmul Quran. Insyaallah kita mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran dan mustajabnya doa kita ya. Jadi khatmul Quran acaranya jam 4 atau mentok jam 4 lewat seperempat baru mulai khatmul Quran, agak panjang juga tuh. Kemudian santunan ya yatim, kita saksikan santunan yatim selesai menjelang maghrib sambil berbuka puasa bersama. Jadi bukan habis santunan bubar, enggak, tanggung, justru saatnya itu kita kumpul untuk berbuka puasa bersama. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi syiar lagi di akhir Ramadan, 10 hari Ramadan yang kata Nabi ini isinya Ramadan. Kita isi dengan kebaikan insyaallah. Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Kemudian Selasanya juga terakhir itu ya, terakhir Selasa di Masjid Al-Khairiyah. Pembahasan terakhir tentang perang Badar, yang di situ kita akan mendengarkan daripada pendapat-pendapat dan komentar para sahabat tentang keajaiban tuh katanya. Kata sahabat, aku lagi bawa pedang, aku mau tebas nih orang kafir, tiba-tiba palanya udah jatuh katanya. Aku nggak lihat mana tangan-tangan. Siapa itu yang bunuh? Malaikat. Karena malaikat disuruh, malaikat waktu turun katanya nggak tahu gimana cara bantuin Rasulullah nih. Ini cara bunuhnya gimana? Fadharbar riqab kata Allah. Kau tebas aja lehernya, penggal lehernya. Nah, itu ya yang dilakukan oleh para malaikat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه بكرمه الفاتحه وبجاه من انزلت عليه سوره الفاتحه اغفر لنا والمرحوم وبهج مدال بن نجيب وآل وزوجته وذريته ولروح ابائنا وامهاتنا وجدودنا وجداتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزورهم ووسع مدخلهم واجعل جنة مثوانا ومثواهم ونجنا وإياهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.